Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas fase dewasa muda. Mungkin di fase ini kita akan menghadapi berbagai persoalan, karena inilah akhir dari fase remaja kita dan menuju ke fase dewasa. Di fase ini kita mungkin akan menghadapi banyak sekali tantangan ataupun gundah gulana ataupun galau yang akan kita rasakan. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya lagi, yuk kita mulai aja video kali ini. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu seperti biasanya, yang dikutip dari buku psikologi oleh Agus Dario. Beliau mengatakan, fase ini merupakan tahap perkembangan yang paling dinamis sepanjang hidup manusia. Karena dijelaskan dalam buku tersebut, seseorang manusia mengalami banyak perubahan, baik yang secara progresif seperti fisik, kognitif maupun psikologi emosionalnya seseorang, baik emosionalnya masih berubah ataupun kematangan yang dia miliki. Itu semua untuk menuju integritas kepribadian yang semakin matang dan bijaksana untuk depannya lagi ke depan. Nah, kita mulai dari hal-hal yang paling ditakuti. Yang pertama tuh takut akan masa depan. Orang yang sudah memasuki fase ini akan mengalami takut akan masa depan karena dia akan berpikiran seperti apa masa depannya, apakah dia akan sukses ataupun gimana, ataupun dia akan tidak sukses. Yang jelas masa depan itu bisa diraih jika dimulai dari saat ini. Yang kedua itu mulai memiliki ambisi. Orang yang di fase dewasa muda, dia akan memiliki ambisi menggebu-gebu untuk melakukan hal-hal yang menurutnya itu benar untuk meraih kesuksesannya. Yang ketiga, mencoba mengeksplorasi hal-hal yang baru. Dia akan terus belajar hal yang baru yang belum dia pelajari selama di bangku sekolah ataupun di lingkup yang lain. Itu semua akan lebih baiknya jika melakukan hal-hal yang positif untuk kesuksesannya di masa depan. Yang terakhir, circle pertemanan di fase ini kan lebih mengecil. Kita akan lebih banyak tahu di mana teman yang baik untuk kita untuk mengembangkan karir kita ataupun prestasi kita, di mana teman yang tidak. Semakin kecil pertemanan ataupun semakin kita mendapatkan teman sefrekuensi dengan kita, itu akan lebih bagus. Kita masuk ke karakteristik dewasa muda. Yang pertama itu masa pengaturan. Fase ini kita telah dituntut untuk bertanggung jawab yang telah apa kita lakukan. Karena kita telah dianggap telah melewati masa-masa kebebasan dan telah tiba waktunya untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Baik itu yang hal pekerjaan yang kita lakukan ataupun hal yang lainnya, karena orang dewasa itu harus berani bertanggung jawab. Yang kedua itu keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal pada masa kuliah ataupun sekolah tingkat atas mengharuskan seseorang turun ke dalam kehidupan orang dewasa, baik untuk bekerja, melakukan kegiatan sosial dan lain-lainnya. Dan kita pun juga harus memiliki yang namanya integritas. Yang ketiga, masa ketergantungan. Ciri pada masa dewasa dini ini, kita bergantung kepada orang tua, lembaga dan lain-lainnya. Dan yang harus kita lakukan adalah yang merubah di dewasa ini, kita tidak lagi bergantung pada yang kusebutkan tadi, seperti orang tua, lembaga, baik itu lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat ataupun yang lainnya. Kita pun harus mandiri karena kita sudah dewasa, sudah dianggap dewasa. Yang keempat itu masa kreatif. Di dewasa muda, kreativitas akan bergantung kepada minat dan kemampuan masing-masing individu yang disalurkan dalam hobi ataupun pekerjaan. Karena di kehidupan dewasa muda ini kita akan lebih melakukan kreativitas tentang apa yang akan kita kembangkan, yaitu passion kita lah. Bisa saja kita akan lebih, jika kita memiliki hobi lebih ke memasak, kita bisa mengembangkan jadi chef ataupun jadi content creator, video editor, copywriting dan lainnya. Yang keempat itu mudah lelah. Karena adanya tuntutan yang begitu besar ataupun tantangan yang begitu banyak yang dihadapi di fase ini, tidak jarang kita akan mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental. Jadi bersiaplah ataupun
jalanilah apapun yang terjadi di fase dewasa muda ini. Inilah solusi untuk menghadapi fase dewasa muda. Semoga solusi ini dapat membantu teman-teman dan khususnya diriku sendiri. Setiap masa peralihan ataupun perkembangan selalulah butuh penyesuaian dalam menghadapinya. Cara dan jalannya masing-masing untuk menyesuaikan dirinya. Selama kita tak memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, kita juga akan harus lebih siap untuk menyesuaikan diri dengan masa-masalah itu. Yang paling diingat bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Kuasa harus kita syukuri, baik itu bentuk fisik kita dan lain-lainnya. Jangan pernah itu menjadikan alasan kita untuk tidak berkembang. Jadi syukuri diri kita masing-masing. Walaupun dalam bentuk apapun diri kita baik sempurna ataupun tidak, yang jelas setiap manusia itu tidak ada yang sempurna 100%. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, share ke sosial media teman-teman semuanya supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui tentang hal yang kita bahas tadi. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar agar aku tahu nih siapa-siapa aja yang nonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.